Pak, saat ini kita lihat santer ya, pusat sudah mulai memberikan sinyal terkait dengan pertambangannya. Nah, pertambangan ini tidak terlepas banyak yang sudah saat ini kita sudah mulai rame Bang dengan bicara pertambangan. Pertambangan itu kan tolak ukurnya di daerah Bang. Namun pada saat ini mulai ramenya di pusat, yang mana perizinan itu antara daerah pusat, muaranya selalu di pusat informasi ini. Namun saat ini juga di pusat juga pada rame, banyak oknum-oknum yang sudah mulai ditangkapi. Itu terkait dengan ISDM. Nah, sampai sejauh mana Bapak selaku Komisi 2 DPR di Provinsi Kalimantan menyikapi dengan pengawasan terkait pertambangan di daerah, Bang? Terima kasih. Memang sementara ini kami ditempatkan di Komisi 2 Bidang Ekonomi dan Lingkungan. Kebetulan Dinas SDM Provinsi itu yang bagian daripada mitra kerja Komisi 2. Nah, kalau kita melihat sebagaimana yang ditanyakan tadi, bahwa memang beberapa perizinan yang dulu jadi tarik ke pusat sekarang juga sudah dilimpahkan ke daerah. Memang pertambangan ini, tentu tambang ini kan barang yang sudah ada dimanfaatkan sesuai dengan perizinan oleh masyarakat. Jadi bukan membuat seperti kebun, kan kita nanam dulu. Ada proses perencanaan awal, pembukaan lahan dan sebagainya untuk penanaman. Kalau tambang itu kan mengambil dari yang sudah ada, yang sudah masak, ada di yang kekayaan alam, yang anugerah dari yang kuasa kan, sehingga memanfaatkan. Dan ini juga informasi masalah pertambangan ini, apakah terdapat tambang apa di sana? Ini kan sejak zaman penjajahan dulu sudah ada peta-peta yang demikian, di mana ada emas, di mana ada galian golongan A, B, dan C kan. Itu tentunya masing-masing ada tingkatan perizinannya. Nah, kita sekarang tentunya mungkin karena kaitan di daerah, dan di daerah ini juga sejak lama masyarakat kita itu terbiasa dengan pertambangan. Nah, dengan ada perizinan seperti ini, ada pengawasan seperti ini, maka menimbulkan ada istilah. Ada izin yang dikatakan pertambangan yang legal, ini untuk yang galian C lah, anggaplah yang kewenangan di daerah. Ada yang dikatakan tambang liar. Nah, istilah-istilah demikian ini kan menimbulkan tingkat konotasi bahwa masyarakat yang biasa bertambang secara turun-temurun itu, nah ini perlu ada wadah, diberikan wadah. Nah, tentunya kita juga tidak mau mengulang kesalahan bahwa tambang ini kan reklamasinya kan tidak mudah. Walaupun baru-baru saja kita kan dengar Pak Presiden waktu berpidato di depan sidang para rapat ya, gabungan MPR, DPR, dan DPD, bahwa akan menyiapkan reklamasi akibat daripada pertambangan. Itu tentunya yang baik yang lokal maupun tentunya ada. Ini perlu pengawasan kita bersama. Satu sisi dia memberikan lapangan pekerjaan dan pendapatan sesuai dengan tingkatannya, perizinannya, tapi satu sisi juga dia akan menimbulkan dampak. Karena sebuah kegiatan itu akan menimbulkan dampak. Nah, dampak negatifnya kalau kita tidak mereklamasinya akan menimbulkan cekungan-cekungan yang akhirnya akan menimbulkan pencemaran lingkungan. Ini juga harus menjadi pemikiran. Nah, kalau saya berpendapat secara bagaimana kita tentunya di sisi perizinan, di sisi mempermudah, tetapi juga memberikan pengertian kepada masyarakat, edukasi kepada masyarakat. Izin ini kita berikan, kewajibannya juga harus diberitahu agar tidak menjadi permasalahan di kemudian hari, baik terhadap hukum maupun terhadap lingkungan itu sendiri. Walaupun itu dampaknya hukum ya, saya ingin mengatakan ini agar tidak menjadi nantinya ini memberikan lapangan pekerjaan, memberikan penghasilan kepada masyarakat dengan pendapatan, tetapi berimbas kepada masalah hukum. Nah, dari awal kita berharap instansi yang terkait, pihak yang terkait tentang bagaimana pemberian izin dan pengawasan ini benar-benar melakukan
pengawasan yang baik. Nah, terutama yang kepentingan daerah ya, yang kadang-kadang yang seperti ini dikeluhkan ada pasir yang mahal gitu kan, yang sampai ke kita itu bagaimana kita membangun bumbu di pasir aja mahal gitu, karena terbatas perizinan yang atau kemampuan masyarakat untuk ngurus izin itu ya Oh. dulu. Jadi itu, nah, maka kita uh, kalau kalau galian yang porsinya yang harus golongan A, golongan B itu kan tentunya perizinannya kan di pusat ya. AMDALnya mungkin dari satu sisi AMDAL maupun segalanya itu kan sudah, tetapi pengawasinya itu gimana? Pengawasannya itu dengan daerah untuk pengawasan itu kan tidak. Dengan perizinan pusat kita tidak terlalu dan di daerah kadang-kadang timbul imbasnya seperti wakil rakyat seperti kami, kita ini ya tentunya keluhannya itu kan biasanya kalau yang berhasil itu jarang disampaikan, tapi kalau masalah yang timbul kerusakan jalan umum akibat ada pertambangan atau perkebunan, itu yang sampai ke keluhan-keluhan itu pada kita. Nah, tetapi kita satu sisi juga kita mengundang investor untuk bagaimana daerah kita ini bisa berkembang. Nah, ini mempertemukan dua kepentingan atau beberapa kepentingan untuk kemajuan daerah yang juga secara masyarakat itu kan bukan pekerjaan yang mudah gitu. Mudah, tetapi harus kita laksanakan. Dan kita tidak mau meninggalkan hal-hal yang, maka dari awal tentunya ini harus duduk satu meja, walaupun sekarang ada perizinan terpadu kan di bawah kebetulan Komisi 2 juga mitranya ada sebenarnya ya perizinan terpadu. Nah, bagaimana memberikan perizinan walaupun SOP-nya kan ada, semua SOP-nya ada, tapi dalam masyarakat itu kan tidak seperti tidak mudah gitu. Nah, tapi bagaimana Bang dengan adanya reklamasi sementara ini kan di KUD nih, reklamasinya itu bentuknya apa? Nah, itu kan bahasa reklamasi ini yang tentunya yang diambil dengan yang ditutupkan ke sana. Seandainya lapisan mineral di atas ya, lapisannya humus ya. Humus yang di atas itu kan tentunya tidak akan mencukupi kalau kita tutupkan kembali kepada bekas eksploitasi yang ada. Nah, sekarang kita bicara untuk menutup tuh apa? Ini kita gali nih. Ya. Digali muncul lubang. Sekarang kita reklamasi untuk tutup lubang itu. Nah, dalam kategori menutup lubang itu apa yang harus ditutup itu? Misalkan kita gali pasir. Iya. Justru itu kita ini membayangkan. Kalau saya membayangkannya itu kan tidak mungkin kalau kita kembalikan seperti asal. Satu hal yang seandainya kita gali dalam satu area luasannya seandainya anggap kecil saja lah 10 hektar lah, anggap izin rakyat. Kita gali dengan kedalaman mungkin pasir aja lah, galian C, pasir sampai 5 meter. Lapisan atas itu, kalau lapisan atasnya juga pasir, bagaimana kita nutupnya? Dengan apa nutupnya? Kan gali lubang tutup lubang kan nggak mungkin. Kalau kita tutup sini dengan apa? Nah, maka ini harus ada perencanaan. Ini lubang yang kita tinggalkan ini dijadikan apa? Nah, sekarang kalau kita bicara reklamasi itu apa? Reklamasi itu kan mengembalikan ke fungsi awal, ke fungsi paling tidak ya, tidak menimbulkan dampak yang lebih negatif, dampak negatif yang terlalu besar, yang akibat ini kan terjadi perubahan. Nah, siapa yang bertanggung jawab reklamasi itu seandainya tidak dilakukan oleh perusahaan? Ada dua yang bertanggung jawab. Dia kan ada yang perusahaan yang menitipkan dana reklamasi kepada pemerintah. Kan ada. Atau dia juga berkewajiban untuk melakukan. Kalau seandainya sudah dia titipkan dana ke pemerintah, sementara reklamasi tidak dilakukan, apa itu konsekuensi? Inilah yang tentunya pertanggungjawaban kita kepada masyarakat kita, kepada negara ini harus ada. Maka itu pengawasan harus benar-benar dilakukan efektif gitu ya. Tetapi kita juga tidak boleh melarang kalau itu memang seperti seandainya pasir ya, galian C.
Kalau itu tidak ada ya pasir mahal, bagaimana orang mau membangun? Padahal itu berkaitan dengan kemajuan perkembangan Tapi kan daerah. kalau kebutuhan lokal kan masih terbatas, Bang. Ya, tapi harus beri ya. Ya, Tanpa izin. kalau izin tetap dilakukan kalau memang Iya. itu sudah ada aturan. Ada. Akan tetapi kalau reklamasi kan tidak mungkin akan dilakukan oleh mereka. Ya, Nah, ya. karena mereka juga pengerukan tidak serta-merta untuk mengambil secara massal gitu ya, secara umum. Ya, tapi lama-kelamaan kita mungkin boleh melihat karena pernah dulu kalau masih di kabupaten kita pernah melihat bagaimana bekas reklamasi dari tambang di Kepulauan Riau.